Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku UMKM, yakni UMKM Amai Kame, pada program Halo UMKM. Dan di studio telah hadir bersama kita owner dari UMKM Amai Kame, yakni Ibu Ratnawita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Fani. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, kita akan berbincang-bincang mengenai produk yang Ibu produksi ini. Nah untuk Amai Kame ini Bu, awal berdirinya Amai Kame ini Bu, dan kenapa namanya Amai Kame? Ini awal berdirinya usaha kopi ini kan karena saya dulu juga ada join untuk usaha kopi dengan teman saya yang dari Bukit Api. Jadi saya tengok-tengok nih prospeknya bagus juga gitu, karena saya sering buka-buka Google, buka apalah pokoknya yang mengenai tentang kopi gitu kan. Dan akhirnya memutuskan untuk bikin usaha sendiri. Nah, dari sini saya banyak belajar dari teman-teman sesama UMKM-nya lain. Saya dengerin apa masukan-masukan mereka, termasuk orang-orang yang juga udah punya usaha kopi juga gitu kan. Nah, terus untuk nama, Kenapa ini namanya Sabuko Amai Kame ini? ya, ini kan namanya Sabuko Amai Kame. Sabuko ini artinya sabuk kopi. Sabuk kopi. Kalau bahasa Siswanya kok bubuk kok kan sabuk namanya. Nah, jadi dikasihlah nama sabuk kopi, Sabuko. Amai Kame ini saya ambil dari nama orang tua dari ibu bapak saya. Dari ibunya. Ibunya tuh namanya Amai Kame. Gitu. Jadi karena memang ini kopi ini kan pantulan dari rasa, gambaran dari rasanya. Amai Kame inilah gambaran dari rasa kopinya gitu. Jadi berarti rasa kopinya kame gitu ya. Nah untuk Amai Kame ini jenis kopi apa saja yang diproduksi? Ya, yang pertama itu ada kualitasnya biasa. Biasa ini saya ada kasih campuran dengan bahan lain gitu. Karena ini kan untuk mungkin ekonominya yang biasa-biasa aja gitu. Terus yang kedua itu ada kualitas premium. Itu yang bubuk kopi asli, memang benar-benar asli gitu. Saya tidak campur gitu. Cuma nggak tahu juga lah kecampur sedikit kalau kita ada gilingnya bersama dalam satu penggilingan mungkin ada kecampur dengan orang lain, kita juga nggak tahu kan. Yang jelas kita tidak campur gitu. Terus yang ketiganya ada bubuk kopi aroma kayu manis. Ini ada aroma kayu manis nih, saya pegang ini. Nah, ini ada berupa bubuk, dan juga ada berupa kopi roastingnya. Kalau mau roasting sendiri bisa. Kalau mau menggiling sendiri gitu ya. Iya. Nah, terus ada lagi yang keempat itu ada kopi rempah namanya. Itu kebetulan barangnya sekarang lagi kosong, saya nggak bawa gitu. Tapi desainnya beda lagi gitu. Desainnya beda dengan lagi. ini. Nah itu kemudian yang kopi rempah ini itu udah ada minuman jadinya, Pan. Minuman jadinya. Ya, udah ada minuman kapan jadi. Bisa lah kita coba ya Uni. Insya Allah nanti bisa saya antar ke sini nanti. Iya. Nah untuk proses produksi dari kopi Amai Kame ini Uni, apakah produksinya setiap hari atau sesuai pesanan saja? Itu sesuai kebutuhan sebenarnya, Pan. Sesuai kebutuhan, maksudnya gimana Uni? Misalnya saya sekarang nih produksi nih, ada 20 kilo. Itu saya bagi-bagi sesuai dengan bagaimana pemasarannya. Kalau pemasarannya misalnya yang lebih laris itu yang aroma kayu manis ini kan lebih laris, itu saya produksi lebih banyak dari yang kualitas premiumnya gitu. Berarti sesuai dengan kebutuhan dari konsumen lah Uni produksinya ya. Jadi itu kalau barangnya habis baru saya produksi lagi gitu, nggak bisa berkala gitu. Karena kalau kita produksi berkala nanti siapa tahu barang kita nggak habis gitu. Kita produksi cepat nanti barangnya kan bisa rusak kalau ditaruh gitu kan. Jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen dan persediaan stok barangnya. Nah biasanya dalam proses produksi ini berapa banyak ya Uni produksi dan dibantu oleh karyawan atau bagaimana Uni? Kalau untuk sekarang sih kita usahanya masih rumahan, kita nggak ada pakai karyawan, paling ada yang bantu itu cuman anggota di rumah aja gitu. Kalau kebetulan kepepet gitu ya. Dan untuk satu kali produksi ini kita bisa minimal itu 50 packingan lah, kita biar sedapat gitu 50 gitu. Iya. Nah untuk kemasan yang berapa saja yang Uni produksi dan untuk harganya berapa Uni? Ini kalau untuk yang biasa, yang saya bilang kualitas biasa tadi, itu kan saya jual biasanya ada per kilo. Per kilo itu harganya kisarannya antara 60 sampai 70.000 1 kilo. Dan juga ada kemasannya saset gitu untuk ditaruh di warung-warung.
Kemudian yang kualitas premium saya kemasannya kayak gini. Baru dikasih kemasannya yang bagus kayak gini, yang udah ada labelnya gitu. Karena ini sering saya taruh di minimarket atau di swalayan gitu. Atau memang saya kirim ke konsumen saya sesuai dengan packingan kayak gini. Packingan kayak gitu, sesuai permintaan lah berarti ya. Nah, untuk pemasarannya ini kemana saja? Pemasarannya itulah jelas kan untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Terus udah nyampe ke Medan, ke Jakarta. Oh, berarti udah sampai keluar dari Sumbar juga udah, ya? Ke Pulau Jawa udah nyampe. Nah, untuk kendala dalam pemasaran apakah ada kendalanya dan bagaimana Uni menghadapinya itu? Kendalanya yang pertama tuh saya orangnya agak gaptek juga sih. Oh, untuk medsos gitu. Untuk pemasarannya itu ya, promosinya gitu ya. Tapi walaupun agak gaptek, saya sih tetap berjuang terus sebisanya gitu. Apapun caranya harus bisa gitu. Nah, terus kedua mungkin dari mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut ya. Cuma kalau kendala yang sangat besar sekarang yang saya hadapi itu mungkin karena pengaruh corona kemarin. Modal saya udah banyak yang nggak balik gitu kan. Ini mulai dari nol lagi nih. Mulai dari nol lagi. Cuman yang paling jadi pikiran itu masalah kemasan sebenarnya. Kemasan. Kalau sekarang ini saya kan pakai kemasan, saya kasih stiker lagi. Tapi kalau saya beli langsung ke misalnya pesannya ke Pulau Jawa kayak ke Semarang gitu, kita kan mesannya harus satu kali pesanan itu harus 1.000 pack gitu kan. Gitu, harganya sekian gitu. Dengan banyaknya jenis kemasan saya harus jalan dana sekian gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir kalkulasinya besar gitu. Jadi gimana bisanya aja kita atasi aja sendiri gitu. Nah, Uni segaptek-gapteknya Uni pasti bisa lah kan memakai media sosial. Nah, ini apakah promosi secara online-nya ada di media sosial Uni? Insya Allah ada. Ada. Apa nama media sosialnya Uni? Ada Instagramnya ada 2. Yang pertama itu ada mereknya sendiri, Amai Kame. Terus ada Ratnawita gitu, bisa juga di situ. Kemudian ada FB Ratnawita juga. Kemudian YouTube-nya sih sudah ada kemarin sama TikTok, cuman belum terlalu begitulah gitu. Kemudian sudah saya coba juga posting di Shopee. Itu namanya By Khairani. By Khairani. By Khairani gitu. Dan ternyata Uni ini tidak gaptek-gaptek sekali ya. Dibantu sebenarnya. Dibantu gitu ya Uni. Nah, Uni kalau misalnya ada nih pemirsa Sanjay TV yang ingin menjadi reseller dari Sabuko Amai Kame ini, bagaimana caranya? Boleh aja, gampang aja. Boleh dihubungi langsung via WA. Sebutkan ini. 0853 6347 1548. 1548. Atau datang langsung ke rumah juga boleh. Ya, alamatnya di mana? Jalan Abdul Manan, Gang Surau Lurah, Sarojo. Gitu. Itu dan nanti ada spanduknya usaha kue Khairani. Kebetulan saya juga ada punya usaha kue juga. Nah, untuk pemirsa Sanjay TV yang ingin mencicipi Sabuko Amai Kame ini bisa langsung mengunjungi media sosialnya atau langsung datang ke rumah produksinya ya yang di Sarojo ya. Nah, Uni terakhir harapan Uni ke depannya dengan usaha Uni ini apa? Harapannya sih banyak sekali. Apa saja itu? Mungkin salah satunya kita bisa dibantu oleh pihak apalah gitu, mungkin di bidang permodalan yang pertama. Kemudian perbaikan kualitas ya, Mbak Mania. Kualitasnya juga termasuk kualitas barang, kemudian packingannya juga. Terus perizinan kita juga dibantu dan bisa lebih mudah lagi gitu. Karena kita kan harus mengurus perizinan ini kan nggak gampang-gampang juga gitu. Ada juga suka dukanya juga gitu kan. Nah, jadi kalau bisa kita kan sebagai UMKM ini lebih diperhatikan lagi lah gitu. Lebih diperhatikan gitu dari pemerintah lah. Nah, untuk dari pemerintah sendiri, apakah Uni pernah gitu mengajukan bantuan atau mendapatkan bantuan gitu Uni? Insya Allah belum. Insya Allah belum. Yang paling kan ada lah Bapak nih, dibilang nggak nanti berusaha lagi. Itu pengurusan halal ada. Pengurusan halal ada. Itu dibantu oleh siapa? Melalui yang pertama, pengurusan yang pertama itu Kemenak. Kemudian yang kedua kemarin melalui Sukufindo. Terima kasih Uni telah hadir di studio kami dengan membahas UMKM yang Uni lakoni ini gitu. Nah, pemirsa Sanjay TV, sekian bincang-bincang kita dengan pelaku UMKM Sabuko Amai Kame. Saya Stefani mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.